Halo cuy, gue Oki Adam. Selamat datang video gue kali ini. Video kali ini adalah edisi mudik. Seperti biasa, mudik kali ini gue ada edisi bareng Mas David. Tas dulu Mas. Sehat? Mantap bro, sehat banget bro. Makin kayak Jepang gitu ya, Harajuku. Iyo bro. Jadi area bewok segala macam, rambut mau stylenya ganti. Oke, tapi masih mau gondrong nggak Mas? Gondrong ini on proses. Oh, on proses. On proses gondrong. Oke. Mas Bengkel, apa kabar? Bengkel luar biasa, berkembang. Makin berkembang. Makin berkembang, emang makin ya kebutuhan teman-teman juga banyak, apalagi tentang spare part. Yep. Nah, jadi kita emang nyoba mikir, ngulik untuk bikin si spare part ini. Jadi kayak misal sekarang lagi rame Vespa tuh. Oke, yang lagi ke highlight nih. Jadi banyak permintaan untuk si tutup peleknya bro. Gitu, tutup peleknya. Jadi kita mikir segala macam untuk bikin tutup peleknya, tapi ya nggak dibor gitu loh. Oke, clean ya jadinya. Jadi dari luar clean, nanti kita emang udah bikinin untuk sistem pemasangannya. Oke. Jadi kita bikin dua sistem, antara sistem plug-in sama kita ikat pakai tali tis. Gitu. Oke. Dan itu udah sebelumnya udah pernah dipakai, diuji? Udah sama teman kita si Bro Eman tuh. Oke. Itu sama Bro Eman udah dari Jakarta, Jogja, jalan berlubang segala macam. Aman, nggak copot sama sekali. Nggak copot, aman. Oke. Nah Mas, untuk pembuatan sepasang deh, atau enggak sehari itu bisa berapa pasang sih? Karena kita masih manual, jadi mungkin sehari itu kita paling cepat itu 2 piece. Paling cepat 2 piece. Paling cepat 2 piece. Jadi kita emang benar-benar motongnya manual, terus kita ketoknya secara manual, finishingnya secara manual. Jadi pure si tutup velg ini handmade gitu. Oke. Berarti prosesnya dari awal adalah bahannya yang kenteng namanya? Kenteng ya? Kenteng, ya. Yang dikenteng aluminium Mas? Ya, jadi kita untuk si tutup velg ini jadi macam-macam bro. Jadi yang ramai permintaan si aluminium. Aluminium, dengan ketebalan yang Mas David pakai? Kalau kita pakai yang ketebalan 2 mili. 2 mili? Aluminium 2 mili. Jadi dari plat itu kita potong. Rata ya? Dari rata kita potong bulat. Oke. Habis itu kita kentengnya secara manual tuh bro. Kenteng, jadi kenteng itu proses kenteng lumayan tuh ya Mas ya? Karena manual semuanya kan? Pasti capek lah namanya manual. Dan apalagi yang di kenteng itu harus presisi. Oke. Jadi kita emang bener-bener dengan teliti bagaimana caranya si tutup pelek ini nggak gelombang nantinya. Oh, sama cembungnya juga? Cembungnya macam-macam. Oh, cembungnya macam-macam. Jadi radiusnya macam-macam. Untuk kayak Vespa modern itu nggak begitu cembung. Vespa klasik itu harus cembung karena dia ada asnya kalau Vespa klasik. Jadi emang kita udah pelajari semuanya. Mau dipasang Vespa klasik atau modern, kita udah ada solusinya. Oke. Yang pasti nggak ngerusak peleknya sendiri. Ya, itu. Keunggulannya gitu. Oke. Pelek kita masih tetap utuh dan nantinya kalau dipasangin produk dari kita bisa ngedongkrak lah, ngedongkrak penampilan. Aman. Setelah tadi kenteng, terus masuk ke proses apa Mas? Setelah dikenteng itu kita masuk proses pemotongan. Oke, kita pinggir-pinggirnya. Emang bikin bubut manual untuk motong bibirnya tuh. Oke, gitu. Bibirnya dibikin shape-nya. Dari kita habis pemotongan itu pakai bubut itu, nanti kita lari ke proses pengepresan. Itu semuanya alatnya kita bikin, semuanya manual. Ya, tapi nantinya endingnya bisa dipakai dan cantik gitu barang. Oke. Terus bracketnya masih dilas dulu. Oh iya, ada sistem untuk pemasangan bracketnya. Oke, bracket untuk Vespa klasik kan di... untuk bracketnya, untuk Vespa klasik kita menggunakan pakai karet. Oh, pakai karet. Pakai karet, sistemnya jadi udah kita bawain. Kalau seumpama bro-bro ada yang beli, udah kita bawain satu set karet sama bautnya. Oke. Untuk sistem plug-innya, gitu. Itu yang klasik. Kalau yang modern hanya ditarik aja pakai tali tis. Kita juga udah bawain tuh talinya. Dalam sepaket pembelian itu udah termasuk
kabel T sama udah baut tinggal terus. pasang aja. Oke, tergantung buat Vespa klasik atau Ya. Matic. Ah, ah. Berarti ukurannya diameternya dari berapa? Dari ring 8, Ring 8, Vespa klasik pasti. Vespa klasik ring 8 sampai 8. klasik ring 10. Klasik ring 10, terus Matic yang yang Matic juga ada tuh yang modern, Yap. ring 10-11. Oh ya, Yang untuk LX. Nah, itu pakai sistem tali. sistem tali. Dan Terus radiusnya beda. radiusnya tuh cembungnya. Cembungnya, Mas, ya? Oke, supaya nggak mentok di spakbor Ya, juga kan supaya nggak mentok di asnya. ya? Di as. Oh. As poros peleknya. Gitu. Dalam pembuatan ini sampai nemu produk yang siap dijual tuh researchnya tuh berapa lama sih Mas? Kita riset itu ada sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu lumayan tuh. Kita ngebuang bahan, Belajar lah ya. ngebuang jasa untuk tenaga kerja segala macam. Ya itu sama aja pengorbanan, bro. Iya benar. Sama bikin alatnya. Bikin alat alatnya juga. kan, oh ini diperbaruin lagi, diupgrade lagi biar dipakainya lebih gampang ya Mas ya. Jadi alat itu terbentuk emang dari kesulitan kita. Yang tadinya kita bikin nutnya masih kenteng, karena kita agak kesulitan. Ya terus kita berpikir di situ kita menemukan alat bantu supaya mempermudah pekerjaan. Oke, keren. Jadi produknya rilis, alat bantunya juga semakin kesini makin terus upgrade terus dia. Ngikutin ya. Ngikutin terus. Jadi kebutuhan si mekanik apa, nanti kita translate bahasanya untuk penemuan si alat-alat ini. Oke, invention tuh cuy, keren. Terus setelah itu semuanya udah dipoles ya Mas ya, berarti dipoles? Ya, habis semuanya, habis pemotongan, pengepresan, semuanya kita masuk ke tahap finishing. Itu hanya kita amplas saja. Mau diamplas? Hanya diamplas, cuman ngamplasnya pakai sistem RPM. Itu maksudnya berputar. Oke. Si dopnya ini. Supaya nemu si apa tuh Mas namanya? Lightingnya itu, baretanya semuanya nanti akan ketemu dengan amplasan RPM. Gitu. Setelah itu baru dipernis. Finishingnya pernis. Ada yang minta dipernis, ada yang minta dicat hitam dop juga ada. Jadi sesuai request, kebutuhan sampean yang pengen, mau hitam, mau poles, mau pernis gitu. Jadi macam-macam. Selain yang penting Anda puas, kami lemas. Waduh. Terus sekali lagi Mas, berarti dalam hal ini nggak ada kesulitan dalam pemasangan. Harusnya pasang sendiri nggak ada masalah ya? Kalau emang anak udah sering ngotak-ngatik Vespa, udah pasti bisa. Masang sendiri bisa ya? Bisa. Jadi emang kita juga kalau orang mau beli kita bawain, kita kasih video tutorialnya. Pemasangannya. Jadi ada linknya ya? Ada linknya, hanya 30 detik kalian pelajari udah pasti bisa pasang sendiri. Oke cuy. Tuh, nanti gue taruh deh link sama videonya supaya gampang. Terus dalam order nih Mas, misal order sekarang. Berapa hari sampai dikirimnya? Jadi kadang kita emang ada stoknya. Ada stok. Jadi sebagian lah, kadang ada stok. Kalau sistem PO ya biasanya kita taruh di 1 minggu udah aman. 1 minggu udah aman ya? 1 minggu udah ready lah. Oke. Terus harganya Mas, ini kan di 2023 nih. Jadi teman-teman kalau nonton video ini di 2024, 2025, 2026 dan seterusnya pasti akan ada penyesuaian ya Mas ya? Ya. Nah untuk yang sekarang coba dijelasin dong Mas untuk harganya. Untuk sekarang kita dari ring 8 kita start di sekitar 550.000 per piece. Satu pieces itu bukan satu pasang ya? Bukan. Oke. Satu pieces itu ring 8 550 sampai ring 12 itu di sekitar 750-an. Oke. Pokoknya kalau mau nanya lebih detailnya lagi bisa langsung DM atau WhatsApp di Boleh. Mas David. Boleh, karena kita langsung ke pengrajinnya. Nah ngomong itu nih Mas, di depan kita ada, ini adalah perbedaan antara yang paling sini dulu deh. Ini dari. Jadi kita ada, tadi kita ngomong soal si material aluminium. Saya juga bikin bro. Materialnya ini menggunakan fiber. Oh ini fiber. Ini fiber. Lebih ringan. Dia enteng, udah pasti enteng. Udah enteng. Dan maksudnya harganya juga terjangkau. Oh, ada fiber yang versi lebih murahnya lagi yaitu fiber. Ada.
Nih. Jadi fiber emang kalau kalian pengen ya atau berfantasi dengan warna segala macam. Nah, ini Ini ada produk dari kita yang emang kita udah bikin solusi buat kalian yang pengen murah nih gitu. Iya. Dia udah bikin. Kita ada si fiber ini. Terus yang tengah ini dari Nah, yang tengah ini spesial karena kita bikinnya dari karbon. Oke. Jadi belakangnya fiber, kita lapis karbon gitu. Jadi karbonnya satu lapis ini. Oke. Dipernis lagi habis itu ya Mas ya? Ini kalau karbon tinggal poles aja udah. Oh, poles. Tinggal poles aja. Oh, berarti nggak perlu dipernis? Dipoles aja udah langsung dapet ya? Dipoles aja dia udah langsung glossy. Mengkilap ya? Keren sih. Oke, ini kayak kayak motifnya tuh heksagon ya Mas ya? Heksagon ya. Kayak serang tawon ya? Kita install si karbon heksagon. Oke. Dan yang terakhir ini yang Ini favorit yang, item ya? Ya, yang teman-teman banyak suka emang. Tuh. Klim. Ya, materialnya aluminium. Aluminium. Oke. Dan ini yang gue bangga adalah produk lokal dari Maos. Dari Cilacap, Maos. Oke. Oh, ini yang ring berapa Mas? Diameter berapa? Ini ring 11. 11 ya? Ini untuk Vespa modern. Vespa modern. Terus juga berarti pemasangan cukup satu sisi aja ya Mas ya? Pemasangan kalau Vespa kebanyakan satu sisi. Satu sisi ya? Karena sebelahnya ada mesin sama bridge deck-nya. Pengereman itu. Iya. Benar berarti satu sisi. Dan yang lihat hasilnya tuh clean banget sih Mas. Ini hasil keringat kita bro. Yoi, Maos. Jadi bikin satu produk ini emang kita produksi banyak keringat. Benar. Diapresiasi sama teman-teman yang beli pastinya. Emang ada yang untuk sistem press juga ada, untuk sistem spinning juga ada. Tapi emang kita adopsi sistem manual aja. Oke. Karena kita jangkau dengan biasa bro. Oke, benar. Jadi emang skill pay bill sih istilahnya Mas. Kalau bahasa Sunda ya tuh. Tapi motor custom masih kan Mas? Custom motor masih ya jalan. Terus ya. Jadi kita ada tim untuk produksi spare part ada, tim yang untuk produksi motor ada. Berarti divisinya udah dibagi-bagi ya? Udah. Ini plottingnya. Ya. Jadi untuk sutur part sendiri timnya, untuk yang custom juga sendiri. Terus kedepannya Mas, kedepannya mau ada apa lagi ada bocoran lain nggak dari? Kita lihat pasar. Oh, lihat pasar. Kita lihat pasar, emang yang teman-teman lagi main apa, segala macam, motornya apa. Ya kita coba install area itu. Fashionnya di mana sih gitu. Yang lagi rame apa sih? Ya kita ikutin aja. Ini keren nih. Maksudnya tuh ngelihat peluang ya Mas ya, ngelihat peluang pertama, ngelihat peluang, terus juga kreatif dengan ikut arusnya. Walaupun kan kita tinggal di daerah kan, tapi tetap arusnya tuh kita bisa ikut arus yang lagi ada di hype di mana, kita bisa ngikutin. Bisa. Jadi gini, antara kita tinggal di daerah sama di kota yang teman-teman rame tuh main gitu karena banyak siklus ekonomi di situ. Dan di kampung pun internet itu udah kencang banget bro, luar biasa. Benar. Jadi sih mama teman posting di Jakarta situ bisa langsung berapa menit kemudian udah nyampe Cilacap. Benar. Nah kita langsung bisa translate di situ. Yes. Jadi emang perkembangannya itu cepet banget gitu. Jadi buat contoh juga nggak nutup kemungkinan kalau daerah-daerah lain pun juga potensial ya Mas ya. Kalau mereka melek dengan apa yang lagi hype nih, kreativitasnya juga bisa. Dari Mas David kita bisa belajar sih, walaupun daerah bisa dengan segala keterampilan, skill dan kemauan sih ya Mas ya, yang pasti ya. Ya pasti kemauan. Yap. Bisa tetap running, ekonomi tetap jalan, bisa ada berbagi buat orang lain juga di sini. Itu yang paling pasti kan? Ya, itu yang paling pasti itu. Jadi nggak cuman kalau dalam ininya sih nggak memperkaya diri sendiri, tapi kita bagi-bagi buat yang lain. Berbagilah kita. Yes, benar-benar banget. Terus apalagi Mas? Ada harapan lagi buat kedepannya? Ke depan untuk garasi
kita nih ya. Harapannya kepengen ya polanya ke area industri aja udah. Oke. Tapi emang kita ngebangunnya benar-benar dari nol segala macam. Kita cari cara untuk masuk ke area home industry dulu lah paling enggak. Itu stepnya seperti apa sih gitu. Kita akan coba itu. Terus untuk nantinya kita bisa produksi sendiri, maksudnya dengan kualitas lebih cepat segala macam, kuantiti lebih banyak, dan anak-anak yang kerja lebih banyak. Oke, gitu. Ya, jadi dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak ya. Gitu. Oke, itu cuy. Jadi setiap tahun juga gue bikin video progres dari bengkelnya secara tempat. Expand terus ya Mas ya. Iya bro. Jadi waktunya di teras doang, ke depan lagi. Iya, kita coba lah kembangin. Kembangin, memang ini berawal dari garasi kecil dan saya punya impian. Saya pengen punya industri paling enggak. Itu step-stepnya mungkin ini area pengorbanannya kali ya. Yap. Dan setiap video-video ini, mungkin video ini salah satunya juga bisa jadi saksi nanti ke depannya progresnya kayak gimana. Buat teman-teman yang main motor nih bro ya. Iya. Yang sudah beli segala macam. Terima kasih sudah belanja. Dan teman-teman kalau ada beli motor baru lagi ramenya apa? Pasti ada dong DM kemarin. Jangan lupa bocorin ya bro ke gue bro. Buat gue replika nih. Nah, itu ada message dari Mas David. Dalam artian ucapan terima kasih udah support. Terima kasih. Jadi bisa tetap stay live di Kampung Maos. Dan juga bisa berbagi buat teman-teman lainnya. Sekali lagi buat teman-teman kalau mau nanya soal produknya, udah dinamain lupa dari tadi mana ya. Sementara saya kasih nama tutup velg aja. Tutup velg. Iya, jadi secara bukan literal Indonesia ya. Itu secara Indonesia tuh tutup velg. Tutup velg aja. Oke. Tuh cuy. Jadi sekali lagi thank you. Kalau mau nanya-nanya soal produknya bisa langsung DM atau WhatsApp Mas David, nanti gue tulis di bawah. Terus kalau mau main langsung boleh, alamatnya juga gue tulis di bawah, yang pasti di Cilacap, Kota Maos. Iya. Kelapa Gada masuknya ya? Desanya Kelapa Gada. Desanya Kelapa Gada. Senin sampai Sabtu lah ya? Ya, Senin sampai Sabtu kita aktif. Oke, jam kerja. Sekali lagi, Koki Adam. David Situr. Peace, dadah.